Timnas Cina merengek ke FIFA, minta laga kontra Indonesia digelar di JBK. Lupa pernah menyiksa Garuda di Stadion Angker Qingdao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam menekuni rutinitas sehari-hari, dan apa yang Anda kerjakan dan Anda rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan Anda, dan rezeki Anda mengalir lancar bersama saya tentunya. Terima kasih, amin. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video di mana Timnas Cina merajuk merengek kepada FIFA agar kelaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Mereka berkunjung ke Indonesia dan ingin main di GBK. Disambut meriah dan disambut dengan koreografi juga tentunya. Padahal Indonesia sendiri mencanangkan bahwa akan menggelar ini di Papua, di Lukas NMB ya. Tapi mereka menolak, Cina menolak. Karena apa? Ya mereka nggak berkaca bahwa mereka pernah mengintimidasi supporter Indonesia waktu itu bermain di Cina, kecil-kecilan menggelar koreografi, dan mereka pendukung Timnas Cina memaksa kita untuk menurunkan koreografi itu. Nggak Cina, nggak Bahrain, sama saja. Sikat harus main di Papua. Oke, kita lanjutkan, kita tengok bersama videonya. Timnas Cina merengek ke FIFA, minta laga kontra Indonesia digelar di JBK. Lupa pernah menyiksa Garuda di Stadion Angker Qingdao. Jelang laga krusial lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Cina, polemik baru muncul dari kubu sang tamu. Federasi Sepak Bola Cina secara resmi mengajukan permintaan kepada FIFA agar pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, dan bukan di Stadion Lukas NMB Papua seperti yang direncanakan oleh PSSI. Alasan CFI? Mereka mengeluhkan jauhnya jarak dan kesulitan logistik menuju Papua. Dalam surat permintaan yang beredar luas di kalangan media Asia Timur, disebutkan bahwa perjalanan ke Papua terlalu memakan waktu, menguras tenaga, dan tidak ideal untuk persiapan pertandingan yang sangat penting. Namun, publik Indonesia langsung geram dan menilai permintaan tersebut sangat tidak masuk akal dan berbau munafik. Mereka mengingatkan bahwa pada pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia justru dipaksa bertanding di Stadion Qingdao, salah satu stadion paling jauh dari ibu kota Tiongkok, Beijing, serta terkenal dengan iklim dingin dan atmosfer angker. Giliran mereka jadi tamu, baru tahu rasa, waktu kita dipaksa main di Qingdao yang jauh banget, kalian diem aja. Sekarang merengek ke FIFA. Dikit-dikit capek, dikit-dikit minta spesial. Main bola apa main drama? Ujar salah satu fans Garuda yang viral di media sosial. Drama minta dimanjakan seperti Jepang, permintaan Cina bukan hanya soal venue. Dalam laporan lanjutan dari media Cina, CFA juga meminta perlakuan spesial dari panitia lokal dan Federasi Indonesia. Mereka ingin penyambutan meriah, pengawalan khusus, hingga koreografi raksasa dari supporter seperti yang diberikan saat Indonesia menjamu Jepang dan Bahrain. Kalau bisa ada koreo dari Jakmania atau supporter Papua juga. Supaya semangat, kita ingin atmosfer bersahabat seperti Jepang dan Bahrain rasakan, tulis salah satu media resmi Cina yang mengutip sumber dalam CFA. Tentu saja, permintaan ini membuat publik Indonesia makin geleng-geleng kepala. Pasalnya, ketika Indonesia bermain tandang ke Cina, tak ada sambutan meriah. Bahkan, skuad Garuda diabaikan dan dibiarkan menghadapi dinginnya Qingdao tak empati dari tuan rumah. Luar biasa kemunafikan mereka. Kita dijamu kayak musuh negara waktu di sana. Sekarang malah minta disambut kayak tamu VIP. Main di Papua aja udah syukur. Itu pun tanah Indonesia. Mau nyaman terus? Jangan main bola! Tulis netizen Indonesia bernama Aruk Garuda Fans of 7DX. Untuk mengingatkan publik akan apa yang pernah dilakukan CFA, banyak netizen dan media lokal mengangkat ulang kenangan pahit Indonesia saat bertandang ke Qingdao. Stadion yang terletak ribuan kilometer dari Beijing itu memiliki iklim ekstrem dan kondisi yang sangat tidak ideal untuk bertanding. Banyak pemain Indonesia mengeluh dengan dinginnya suhu saat itu, bahkan pengembunan di lapangan membuat permainan terganggu.
Fasilitas penginapan juga disebut tidak sebaik yang biasa didapat oleh tim-tim tamu lainnya. Kami tahu ini bagian dari strategi mereka, membuat kami lelah dengan perjalanan panjang, cuaca ekstrem, dan tidak nyaman agar penampilan kami menurun. Tapi kami tidak pernah mengeluh ke FIFA. Kami hadapi itu dengan kepala tegak, kata seorang mantan staf pelatih timnas Indonesia yang enggan disebut namanya. Hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan menuruti permintaan Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui juru bicara resmi menyebut bahwa laga kontra Cina akan tetap digelar di Stadion Lukas NMB Papua sesuai rencana awal dan hasil inspeksi bersama AFC. Tidak ada alasan kuat untuk mengubah venue. Stadion Lukas NMB sudah memenuhi syarat pujian dari AFC. Cina harus profesional menerima ini, seperti kita menerima Qingdao. Penegasan ini disambut antusias oleh supporter Indonesia, terutama warga Papua yang sudah menantikan kehadiran tim nasional mereka tampil di rumah sendiri. Akhirnya kami bisa menyaksikan langsung Garuda bertarung melawan lawan tangguh. Kami siap menyambut siapapun, termasuk Cina. Tapi jangan manja, ini kandang kami, ujar anggota komunitas supporter Papua. Reaksi fans Indonesia, main di Papua aja, biar tahu rasa. Media sosial langsung dipenuhi reaksi panas dari para supporter Indonesia yang menganggap sikap Cina sangat cengeng dan arogan. Berikut beberapa komentar yang viral. Waktu giliran mereka jadi tuan rumah, kita dilempar ke daerah terpencil. Sekarang mereka mau enak-enakan di GBK? Enek! Papua itu bagian dari NKRI. Stadion Lukas NMB jauh lebih layak daripada Stadion Qingdao yang horor itu. Koreografi? Emangnya kalian Jepang ngaca dong? Hormati supporter kami dulu baru minta-minta begituan. Main di Papua biar mereka tahu rasanya jauh dari pusat kota. Sekali gantian, tagar main di Papua dan lawan Cina di Lukas NMB pun menjadi trending topik di X. Menandakan betapa besarnya dukungan fans Indonesia terhadap keputusan SI mempertahankan venue tersebut. China dianggap lemah mental. Media ASEAN ikut nyinyir. Media dari beberapa negara ASEAN bahkan ikut mengomentari permintaan Cina. Salah satunya dari Thailand yang menyebut Cina sebagai tim besar bermental kecil. Ketika menjadi tuan rumah, Cina menjadikan Qingdao benteng. Kini giliran bertamu, mereka ingin dilayani layaknya tamu kerajaan. Ini bukan diplomasi, ini kompetisi, tulis Thai Football News. Sementara itu, media Vietnam menganggap protes Cina hanyalah upaya untuk mengganggu fokus Indonesia yang sedang dalam tren positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sedang di atas angin. Mereka sudah terbukti tangguh di kandang. Cina takut kalah dan mulai bermain drama sebelum kick-off. Laga timnas Indonesia Vina diprediksi bakal menjadi salah satu pertandingan paling panas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain pertarungan kualitas di lapangan, drama pra-pertandingan ini sudah memanaskan suasana. Supporter Indonesia menyambut laga ini dengan penuh antusiasme dan dengan segala kejadian di masa lalu, kini giliran Garuda yang menentukan medan tempur. Papua adalah rumah kita dan tidak ada satupun negara yang berhak mengatur di negeri sendiri. Kalian sudah buat kami jalan ribuan kilometer ke tempat dingin. Kami tidak menangis. Kini, terbanglah ke Papua, nikmati sambutan dari rakyat kami. Ini Indonesia, bukan taman bermain kalian. Dia Cina. Ketar-ketir jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancaman Garuda Muda bikin Branko Ivankovic pusing kepala. 21 April 2025, ketegangan mulai terasa dari belahan Asia Timur menjelang laga super krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Media-media Cina dalam sepekan terakhir mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Tak tanggung-tanggung, ketakutan mereka ditujukan langsung kepada timnas Indonesia. 5 Juni 2025 nanti, skuad Garuda besutan Patrick Kluivert dijadwalkan akan menjamu timnas Cina dalam lanjutan ke grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut menjadi penentu langkah siapa yang akan melaju ke babak keempat. Dan ternyata media Cina mulai demam panggung bahkan sebelum laga dimulai. Media Cina, kami ketar-ketir hadapi timnas Indonesia. Salah satu media di negeri tirai bambu, Sohu Sports, secara terang-terangan mengaku was-was. Dalam laporan bertajuk Dragon Team di ujung tanduk, mereka menyebut bahwa skuad asuhan Branko Ivankovic sangat mungkin menjadi korban ledakan semangat Indonesia yang akan tampil di kandang sendiri.
Timnas Cina tampil tidak meyakinkan sepanjang kualifikasi. Dengan hanya 6 poin dari 8 laga dan selisih gol 17, kami menghadapi laga paling menegangkan melawan Indonesia. Apalagi Garuda akan main di rumah sendiri dengan puluhan ribu supporter, tulis Sohu. Media itu bahkan menggambarkan kondisi skuad mereka saat ini sebagai rapuh secara taktik dan mental. Ditambah tekanan dari publik sendiri dan performa Indonesia yang menanjak, ketar-ketir media Cina seolah tak bisa ditutupi lagi. Statistik buruk Cina, paling banyak kebobolan di grup C. Memang bukan tanpa alasan media Cina panik. Dari 8 laga yang telah mereka lakoni di grup C, Timnas Cina hanya bisa mencetak 6 gol. Mirisnya, gawang mereka sudah kebobolan 11 kali terbanyak dibanding tim lainnya di grup ini. Tren performa pun mengkhawatirkan. 3 kali kalah beruntun, 2 kemenangan tipis, lalu kembali mengalami 3 kekalahan berturut-turut. Kondisi ini membuat posisi mereka di dasar klasemen, meski secara poin setara dengan Bahrain. Ini lebih dari sekadar statistik, ini masalah mentalitas. Ketika lawan Anda adalah Timnas Indonesia yang kini sedang meledak secara performa, kami tahu ini bukan sekadar pertandingan biasa, lanjut Sohu. Indonesia Garuda yang terbang tinggi bersama Patrick Kluivert. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru sedang berada dalam tren positif. Setelah kemenangan fenomenal atas Yaman di level U17 dan lolos ke Piala Dunia U17, atmosfer sepak bola nasional sedang berada dalam euforia. Dan ini juga menular ke timnas senior. Pelatih Patrick Kluivert telah berhasil membentuk skuad yang solid dengan perpaduan main abroad seperti Jay Itzes, Tom Hai, Nathan Cho Aon, Mies Hilgers hingga pemain lokal macam Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Menurut pengamat sepak bola Asia Stephen Yao, Indonesia adalah ancaman baru di Asia. Indonesia sekarang sudah bukan tim pelengkap. Mereka bermain dengan organisasi tinggi, stamina luar biasa, dan fanatisme supporter yang gila. Sepertinya Cina dan Bahrain itu kayak berkolaborasi ya. Mereka sepertinya menganggap remeh Indonesia, meremehkan Indonesia, dan ya sepertinya patut kita bahas. KKB turunkan aja kalau kas NMB ya, biar Cina kapok. Ya mohon maaf, ini cuma bergurau bercanda saja ya. Mudah-mudahan semua ultras Garuda yang di Papua ataupun di Jakarta ya berkolaborasi juga lah. Tentunya bagi mereka yang berkantong tebal, punya uang untuk beli tiket ke Papua. Kalau kita yang nggak punya uang dan tidak berkesempatan, nonton di rumah, nonton nobar dimanapun, yang penting kita saling mendukung untuk kejayaan Timnas Indonesia. Bravo. Terima kasih pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita dipertemukan kembali dalam konten yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.